Halo guys, sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel. Di video kali ini Habib Agatha Channel mau memberikan tutorial, yaitu sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan stop wall untuk listrik guys. Ini aku menggunakan stop wall merek Matsunaga guys. Yang ini sudah dilengkapi dengan servo motor kontrol, yaitu sebuah motor yang bisa menyesuaikan secara otomatis. Ini ada tertulis AC Automatic Voltage Regulator. Dan arti dari stop wall itu sendiri adalah sebuah alat yang bisa membuat stabil pada listrik kita, yaitu di posisi 220 atau 220 volt, stabilkan. Jadi berfungsi untuk menyetabilkan arus listrik, yaitu menyetabilkan voltase dalam posisi ke 220 volt guys. Jadi ini sifatnya seandainya itu listrik turun kurang dari 220 volt, bahkan sampai 190, seandainya 190, 185, alat ini secara otomatis akan mengusahakan dia ke posisi 220 volt guys. Dan seandainya arus listrik di rumah kita itu voltasenya itu di atas 220 sampai seandainya sampai 300 volt atau 250 volt, tetap dia akan menarik ke posisi 220 volt guys. Jadi dia adalah berfungsi untuk membuat stabil pada arus listrik rumah kita di posisi 220. Seandainya itu kurang dari 220 ya dibikin ke 220, ditarik ke atas ke 220. Seandainya lebih dari 220, seandainya 250 ke atas ya ditarik ke 220. Jadi distabilkan ke posisi 220. Karena semua alat elektronik kita di Indonesia ini kan menggunakan arus 220 atau 220 volt guys. Kalau di luar negeri kan banyak yang 110, 110 gitu. Gitu guys, untuk menyetabilkan. Jadi pada alat elektronik kita nggak terjadi kerusakan gitu ya guys ya. Dan ini ada beberapa panel, ada beberapa keterangan yang di depan ya. Stop wall merek Matsunaga, servo motor kontrol, AC Automatic Voltage Regulator yang 1000N, artinya 1000 watt lah. Ini 1000 watt guys. Di depan ini ada panel, untuk panel pertama 110 jangan dipakai, ini adalah untuk elektronik luar negeri, dan elektronik dalam negeri adalah 220. Di sini ada 220 volt, ini dipakai, yang digunakan dicolokin. Terus ini juga ada 220 volt. Yang sebelah sini adalah push, ada sekring. Seandainya ini sekring pakai menggunakan 5 ampere. Seandainya putus bisa diganti sekring. Terus ini ada power on off, ke off dan ke on untuk panel depannya. Terus ini ada kontrol voltmeter, tapi ini nggak pakai digital, nggak pakai angka, pakai jarum. Nanti ini akan stabil di posisi 220, menunjukkan stabil 220 itu ya guys. Untuk panel belakang, ini belakang nggak ada apa-apa guys. Nah, belakang ini cuma ada colokan, kabel colokan ini ya guys. Jadi kalau menggunakan gampang, ini caranya gini. Nah, ini posisi belum on ya.
menggunakannya gampang. Ini dicolokin di sini 220. Yang 220 ya, yang digunakan yang 220 ya sini ya, atau sini bisa, ini bisa. Nah, ini belum dicolokkan, belum ada. Setelah dicolokkan nanti akan keluar. Dicolokkan dulu gini, colokkan. Tapi ini belum keluar karena belum di on kan. Ini pada posisi saklarnya, saklar di on kan ya, posisi on, keluar ya guys ya. 227 volt guys, 227 volt guys ini. Jadi ini karena dari posisi awalnya sudah 200 lebih, jadi ini naiknya sampai 227 volt guys. Nah, ini kita coba kita cabut yang dari sini. Ini kan kalau yang lewat staf volt kan 227 volt. Dan ini kita cabut, coba di sebelumnya masuk pada staf volt guys ya. Kita lepas ya guys. Lepas. Dia aslinya ini sebelum masuk staf volt 211 guys, 211 terus dimasukkan ke staf volt dia menjadi 227 tadi guys. Jadi dia bisa menaikkan dan bisa menurunkan. Tapi ini kalau yang aslinya guys kan secara otomatis ke posisi 220. Cuma ini karena staf volt saya ini sudah tak modifikasi untuk servis. Jadi dia tak modifikasi servonya tak langsung, jadi nggak pakai servonya pakai tangan, saya ontiran pakai tangan gitu. Jadi kalau semakin ke kanan, semakin searah jarum jam itu dia akan turun voltasenya, kalau ke kiri dia akan naik. Karena apa? Karena staf volt itu servonya bekerja pada posisi di atas 175 guys, 180 lah. 180 volt itu bekerjanya normal. Tapi kalau dia sampai 160, pokoknya 170 kurang, arus listrik di lapangan tuh 170 ke bawah, biasanya servo kurang, bekerjanya tidak memenuhi syarat guys. Jadi makanya servo tak lepas. Pas kadang aku servis di kampung itu terjadi juga listriknya drop guys, di bawah jauh dari 220, bahkan sampai 160 guys. Kalau 160 servo nggak bisa bekerja, dia nggak bisa normal, tidak bisa mengeluarkan arus 220 guys. Jadi modelnya itu tak lepas, terus servonya tak putar sama tangan gitu ya guys. Ini nanti tak kasih tahu cara ini, tak putar ke kanan ke kiri. Kalau semakin ke kanan dia akan semakin berkurang atau kecil, dan kalau diputar ke kiri dia akan semakin besar gitu ya guys ya. Ini tak coba, ini tak lepas dulu ya guys ya. Ini belum tak colokin, belum keluar, dan ini posisi tak taruh di 220, di 220 guys, di 220 ini ya, di 220. Terus nanti ini tak colokan, ini tak putar. Nah, ini tak putar guys. Kalau dia muternya semakin ke kanan, ini ke kanan dulu ya guys ya, kanan ya guys ya, kanan begini, searah jarum jam segini, nah segini. Itu keluarnya itu semakin kecil guys, voltasenya semakin kecil guys ya, semakin kecil keluarnya staf voltnya. Ini tak coba gini ya, ini dicolokkan, ini berapa, itu 23 ya. Ini 193 volt guys kalau ke kanan searah jarum jam. Tapi nanti kalau tak
balik ke kiri, berlawanan jarum jam ke arah kiri, dia akan naik tinggi sekali guys. Jadi saya untuk mengatasi pas servis di desa yang drop listriknya, di rumah-rumah yang drop itu saya putar ke arah kiri guys, jadi tak tinggikan, jadi nggak menggunakan servo lagi. Itu ya guys, ini tak coba. Ini kan yang paling ya, posisi itu yang paling aneh ya, ke kanan ya, itu 194 volt. Dan nanti ini tak putar, tak lepas dulu ya guys ya. Oke, tak putar ke arah ke kiri guys ini. Jadi ini servonya tangan saya karena menyesuaikan dengan kondisi daerah. Nah kalau segini ini bisa lebih banyak. Ini ya guys, ini ke arah berlawanan jarum jam guys, ke kiri. Kita colokan ya ke sini ya, colokan ya guys ya. Berapa? 1 2 3 ya, sampai 266 volt guys ya, 67 6 volt. Jadi bisa diperbesar dengan itu. Jadi servonya nggak saya gunakan. Gitu ya guys ya. Gitu ya guys. Terima kasih atas subscribe, like, serta komennya dari sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Habib Agatha Channel mengucapkan salam sehat, salam bahagia, juga salam sejahtera untuk sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Dan salam pasti bisa untuk semuanya. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi di video-video dari Habib Agatha Channel selanjutnya. Dadah.